Tidak banyak bicara saat transaksi. Kalau sudah beli, jangan banyak tanya. Cerek. Suara itu menggema ke seluruh ruangan yang kosong. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di luar, seperti bayangan, berdiri di dekat sumur belakang. Saat sampai di anak tangga pertama, duk! Sesuatu seperti melompat di atas. Raka refleks mundur. Malam itu hujan turun tanpa jeda. Seperti langit sedang menumpahkan semua kesedihannya ke bumi. Raka berdiri di depan sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Ket temboknya mengelupas, pagar besinya berkarat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Lampu jalan di dekatnya berkedip-kedip, membuat bayangan rumah itu tampak hidup. Ia menarik napas panjang. Murah banget. Masa ya segede ini harganya cuma segitu? Gumamnya. Seminggu sebelumnya, Raka memang sedang mencari rumah. Pekerjaannya sebagai editor lepas membuatnya butuh tempat tenang, jauh dari keramaian kota. Saat menemukan iklan rumah ini, ia sempat curiga. Tapi setelah melihat foto-fotonya, bangunan besar, halaman luas, bahkan ada sumur tua di belakang, ia langsung tertarik. Pemiliknya, seorang pria tua, tidak banyak bicara saat transaksi. Kalau sudah beli, jangan banyak tanya, katanya pelan waktu itu. Raka hanya tertawa. Ia mengira itu cuma gaya orang tua yang aneh. Sekarang, berdiri di depan rumah itu, entah kenapa ucapannya terngiang lagi. Pintu rumah berderit panjang saat dibuka. Cerek. Suara itu menggema ke seluruh ruangan yang kosong. Debu beterbangan, dan bau lembab langsung menusuk hidung. Raka menyalakan senter dari ponselnya, menyinari ruang tamu yang luas. Langit-langitnya tinggi. Ada lampu gantung tua yang sudah mati. Di sudut ruangan, sebuah kursi goyang berdiri sendiri, perlahan bergerak, padahal tidak ada angin. Raka berhenti. Ah, mungkin efek pintu tadi, katanya mencoba tenang. Ia melangkah masuk. Langkahnya bergema. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, kriit, kursi goyang itu bergerak lagi. Lebih pelan, lebih jelas. Raka menelan ludah, tapi tetap mencoba berpikir logis. Mungkin lantainya miring. Ia mengalihkan perhatian, mulai membuka jendela-jendela agar cahaya masuk. Satu persatu jendela terbuka,
Suara engsel tua berderit seperti jeritan pelan. Saat membuka jendela terakhir, ia melihat sesuatu di luar. Seperti bayangan. Berdiri di dekat sumur belakang. Tinggi. Kurang jelas. Raka berkedip. Bayangan itu hilang. Raka memutuskan langsung menginap. Biar cepat beres, sekalian bersihin besok, katanya. Ia hanya menyiapkan kasur lipat di ruang tengah. Lampu seadanya dinyalakan. Angin malam masuk dari jendela, membawa suara serangga. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Raka belum tidur. Bukan karena takut, tapi karena ada suara dari lantai atas. Duk, duk, duk. Seperti seseorang berjalan. Perlahan. Berat. Raka menatap ke arah tangga. Gelap. Sepi. Suara itu berhenti. Lalu, cekikikan. Pelan. Tipis. Seperti suara anak kecil. Raka langsung duduk tegak. Siapa? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin. Ia bangkit, mengambil senter, lalu mendekati tangga. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di anak tangga pertama, duk! Sesuatu seperti melompat di atas. Raka refleks mundur. Jantungnya berdegup keras. Ini gak normal. Bisiknya. Tapi rasa penasaran lebih besar dari takut. Ia mulai naik. Satu persatu anak tangga. Setiap langkah diiringi suara kayu tua yang mengerang. Saat sampai di atas, gelap total. Ia menyorotkan senter. Lorong panjang. Pintu-pintu tertutup. Dan di ujung lorong, ada seseorang. Berdiri. Menghadap ke dinding. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus. Tidak bergerak. Raka membeku. Halo? Perlahan. Sosok itu memutar kepala. Tidak sepenuhnya. Hanya setengah. Cukup untuk memperlihatkan satu mata. Putih. Kosong. Dan tersenyum. Hari kedua. Raka tidak tidur sama sekali. Pagi datang dengan lambat, seolah enggan menyentuh rumah itu. Begitu matahari naik, semua terasa normal. Tidak ada sosok. Tidak ada suara. Lorong atas kosong. Semua pintu tertutup rapi. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Raka duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat. Gue? Halu? Tapi ia tahu. Itu nyata. Ia memutuskan keluar sebentar. Mencari warung terdekat. Di sana, ia bertemu seorang ibu tua. Kamu yang beli rumah ujung jalan itu ya? Tanya si ibu. Raka mengangguk. Ibu itu diam sebentar. Lalu berkata pelan. Udah lama kosong itu rumah. Kenapa? Bu? Ibu itu menatapnya dalam. Penghuninya gak pernah benar-benar pergi. Raka merasakan dingin menjalar di punggungnya.
Malam kedua, Raka mencoba tidur lebih awal. Ia menutup semua pintu, mengunci jendela, menyalakan semua lampu. Kalau terang, harusnya aman, pikirnya. Jam 11 malam. Semua tenang. Terlalu tenang. Lalu, lampu mati. Semua gelap total. Klik. Satu lampu menyala sendiri. Di ruang tamu. Padahal saklar di kamar Raka mati. Ia keluar kamar dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kursi goyang itu sekarang menghadap ke arahnya. Dan ada seseorang duduk di sana. Perlahan, kepalanya menoleh. Itu bukan manusia. Wajahnya panjang. Matanya cekung. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Rumah ini sudah penuh. Suaranya seperti banyak orang bicara bersamaan. Raka mundur. Tubuhnya gemetar. Keluar, bisik suara itu. Atau kamu jadi bagian dari kami. Beberapa minggu kemudian, rumah itu kembali diiklankan. Harga lebih murah. Jauh lebih murah. Seorang pembeli baru datang. Berdiri di depan rumah. Murah banget. Ia tersenyum. Dan di balik jendela, Raka berdiri. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Perlahan, ia tersenyum. Dan berbisik, "Selamat datang."